Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan al-usul tsalatsah. Tadi kita udah bahas tentang empat kewajiban. Yang pertama yaitu mengenali Allah, mengenali nabinya, dan mengenali agama Islam ini berserta dalil-dalilnya. Nah, yang kedua adalah kita wajib untuk mengamalkannya, yaitu mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui tentang Allah, apa-apa yang sudah kita ketahui tentang Nabi Muhammad, dan apa-apa yang sudah kita ketahui tentang agama Islam. Baik, kita akan membahas singkat di sini, yaitu ketika kita mengamalkannya, maka kita wajib untuk mengamalkan tauhid kepada Allah. Ya, karena kalau kita sudah mengenali Allah, maka otomatis kita akan mengesahkan Allah secara sendirinya. Ya, karena kalau misalnya kita belum tahu siapa Allah, kita belum kenal siapa Tuhan kita belum tahu apa saja sifat-sifat Allah, kita nggak akan tahu apa itu tauhid, kita nggak akan tahu siapa yang akan kita sembah, yaitu Allah. Nah, maka dalam mengamalkannya kita sangat diwajibkan, dan ini adalah salah satu bagian dari rukun Islam, yaitu bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada sesembahan yang lain. Kemudian mengamalkan ilmu tentang Nabi Muhammad, yaitu kita misalnya menghormati Nabi Muhammad ketika ada beberapa kondisi. Itu saya lupa. Kemudian mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar tentang pengamalan agama Islam. Nah, itulah dia kenapa ketika kita sudah memiliki ilmu tentang agama Islam, misalnya tentang ilmu fikih atau tentang ilmu yang lain, kita wajib mengamalkannya. Jadi tidak hanya kita mengetahui ilmunya saja, tapi diamalkan juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendakwahkannya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya kepada orang lain, ya. Jadi ketika misalnya kita sudah tahu ilmu-ilmu ini, ya, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi, dan ilmu mengenal Islam, nah kita wajib mendakwahkannya, kita wajib mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang keempat adalah sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Sabar atas gangguan ini misalnya ketika kita sedang mengamalkan nih, kita sudah mengamalkan ilmu agama Islam, misalnya kita sudah mengamalkan ilmu fikih gitu ya, atau kita misalnya sedang mendakwahkan ilmu tauhid nih. Nah, pasti ada aja gangguan ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut. Maka kita wajib bersabar atas gangguan tersebut. Karena jika kita tidak bisa bersabar dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, ataupun dalam mengenali Allah dan yang lainnya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan tiga hal tersebut. Ingat, ketika kita sedang marah, maka yang perlu kita ketahui bahwa marah itu dapat menghancurkan segala sesuatu. Maka kita harus bersabar. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menuliskan dalil, yaitu surat Al-Asr. Kita akan baca dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa. Ini wal asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bicara kepada kita semua para manusia, bahwasanya semua manusia tanpa terkecuali ini innal insana. Jadi semua manusia lafi khusr, berada dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali siapa aja? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta yang menasihatinya supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran.